서명주였어요. 이 작전에 저를 투입시킨 사람이. Di episode selanjutnya, Hae-seong dan Su-a akan menggali lebih dalam dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Hae-seong dan Su-a memasuki ruangan Myung-jo untuk mencari tahu tentang petunjuk yang mungkin ada pada piano. Hae-seong lalu mengakses komputer milik Myung-jo untuk menghapus rekam jejaknya. Akan tetapi, ia dibuat terkejut saat melihat file yang berisi informasi tentang rencana misinya untuk menyamar di SMA Byungmun. Jadi faktanya, selama ini Myung-jo telah mengetahui identitas aslinya. Di sisi lain, Su-a menemukan bukti kecurangan Myung-jo yang memaksanya masuk ke dalam posisi yang genting. Su-a bahkan tidak menyangka ada hal seperti itu dalam proyek Myung-jo. Di rumah, Su-a terlihat duduk terdiam sambil mengingat pertemuan sebelumnya dengan Myung-jo, di mana Myung-jo memberikan kartu nama padanya yang pastinya dipenuhi dengan niat tertentu. Sementara di tempat lain, Myung-jo bergembira dengan proyeknya yang rencananya akan didanai oleh emas gojong yang tersembunyi. Dan tampaknya sesuatu telah terjadi karena keesokan harinya, Myung-jo terlihat mengancam Su-a. Ia menyeringai sambil membentuk sebuah pistol dengan jarinya dan mengarahkannya pada Su-a. Ia lalu menanyakan pada Su-a, apakah ia akan menyerah untuk menjadi guru tetap di SMA Byungmun. Sementara guru lain dengan frustasi mengatakan pada Su-a bahwa ia sudah berulang kali mengingatkannya untuk tidak mengganggu anggota dewan. Di sisi lain, meskipun dalam kondisi genting, kedekatan Hae-seong dan Su-a terlihat semakin meningkat. Perasaan mereka semakin berkembang dan menambah kehangatan dalam misi yang berbahaya. Di malam itu, Hae-seong dan Su-a bertemu di luar rumah, dan karena kondisi yang mengancam dan berbahaya membuat Su-a meminta bantuan pada Hae-seong. Mereka pun bertekad untuk menghentikan Myung-jo bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Hae-seong yang belum menemukan jawaban mengapa informasi tentang misinya berada di komputer Myung-jo, akhirnya memutuskan untuk mendatangi Myung-jo. Ia terlihat berhadapan dengan Myung-jo, dan akhirnya menemukan jawaban bahwa selama ini, Myung-jo lah yang menugaskannya dalam misi ini. Hal itu berarti, ada orang dalam di Badan Intelijen Nasional yang telah bekerja sama dengan Myung-jo. Keesokan harinya, Hae-seong mendatangi kantor Badan Intelijen Nasional dan menanyakan pada seseorang mengapa ia terlihat sangat terobsesi dengan emas batangan yang hilang. Kemudian setelah itu, Hae-seong berhadapan dengan Seok-ho, dan Seok-ho yang kesal dengan tindakan Hae-seong mengatakan apakah ia telah melupakan misinya. Ia kemudian melanjutkan dengan menanyakan apa yang telah Hae-seong pikirkan selama di ruang pimpinan. Hae-seong lalu memberitahunya bahwa selama ini Myung-jo lah yang menugaskan mereka dalam misi ini. Di sisi lain, Myung-jo menelpon seseorang yang sepertinya salah satu pemimpin Badan Intelijen Nasional. Ia melaporkan bahwa Hae-seong sudah keterlaluan belakangan ini. Di akhir, Myung-jo terlihat menyeringai sambil mengatakan pada seseorang bahwa kamu benar-benar bisa mati. Adegan itu membuat kita bertanya-tanya siapakah orang tersebut.